Mungkin Pak Ustadz barangkali kalau usul saja, kalau Pak Ustadz pakai HP atau pakai komputer, Pakai kalau handphone, Mbak? pakai handphone mungkin di landscape biar gambarnya agak besar. Oh, boleh. Di- Nah, jadi gambarnya full screen Pak Ustadz. Ya, sudah jelas, Pak ya, gambarnya? Jelas Pak? Slide-nya juga sudah, Pak ya? Ya ini sudah. Tinggal saya mainkan aja Ustadz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar dari Muskaf ya, Muslim, Insya Allah. Hari ini, di pagi ini tentu saya sangat berbahagia, sangat senang, sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah kebaikan dan nantinya bisa memuluskan jalan kita insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebentar saya bro. Ya. Bapak Ibu sekalian. Bukan, nggak tahu di mana. Ada, tapi nggak pernah ada live-nya. Ya. Ada yang suaranya ya. Oke. Iya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Tadi juga sudah diberi pengantar insya Allah oleh Pak Agus. Jadi hari ini kita akan membahas satu tema yang saya kira menjadi tema yang penting ya dalam rangka mengedukasi umat, dan ketika umat ini terus diedukasi dan terus makin diedukasi, insya Allah yang menjadi kampanye khususnya dari MUI Pusat untuk mendorong umat menjadi umat yang dewasa dalam beragama itu insya Allah bisa tercapai. Karena mungkin belum banyak orang tahu bahwa sudah beberapa tahun ke belakang di antara campaign atau pergerakan terus digerakkan itu oleh MUI adalah mendorong terus agar umat Islam itu dewasa di dalam beragama. Karena hanya dengan itulah satu-satunya cara agar umat Islam secara umum itu bisa betul-betul mereka bisa betul-betul menghindari konflik, bisa betul-betul bijak di dalam menyikapi adanya perbedaan. Kurang lebih demikian. Bapak Ibu sekalian, dan khususnya Pak Agus ya, mohon izin saya jadi dari brief yang diberikan, saya agak berimprovisasi gitu ya dengan materinya, mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah untuk dipahami, kurang lebih demikian. Slide-nya sudah ditampilkan ya sebentar. Oke. Nah, boleh masuk ya ke ayat pengantar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-48. Sebetulnya kalau kita bicara tentang perbedaan, kenapa perbedaan itu ada, kenapa Allah menghendaki perbedaan, dan seterusnya, itu sebetulnya sudah dijawab di dalam satu ayat ini. Gitu ya. Kemudian bagaimana sejarahnya, itu semuanya sudah dituangkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-48. Jadi nanti kita bisa sedikit elaborasi atau kita bahas gitu ya,
berkaitan dengan poin-poin penting yang berhubungan dengan masalah perbedaan. Boleh dilanjut, Pak? Oke. Nah, ini setidaknya untuk gambaran saja ya, terjemah dari ayat tadi sebelumnya. Yang harus di-highlight atau digarisbawahi Bapak Ibu, nah, di bagian yang diberikan warna kuning, tulisan yang berwarna kuning di bagian bawah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan menjadi satu umat saja. Jadi mungkin ada yang bertanya, atau ada yang bertanya-tanya, kenapa Allah tidak membuat kita tuh semuanya beragama Islam? Kurang lebih demikian gitu ya. Kenapa Allah tidak membuat kita tuh jadi sama saja? Millah wahidah, dalam satu millah gitu. Maka ini sebetulnya salah satu ayat yang menjawab pertanyaan itu. Ya. Jadi ketika kita dibuat berbeda oleh Allah, diciptakan berbeda oleh Allah, khususnya dari sisi agama yang dianut, ini kita bicara general dulu, Bapak Ibu mohon izin. Secara general dulu, secara umum. Kalau kita bicara kok agama orang itu dibuat beda-beda, beragam, gitu ya. Nah, ketika Allah menghendaki perbedaan dalam hal beragama, atau dalam hal orang itu akhirnya ada yang lahir dari rahim, mohon izin, perempuan Yahudi, dari perempuan Nasrani, termasuk dari perempuan Islam, gitu ya, seorang Muslim, maka itu semua ada tujuannya, ada sirnya, ada rahasianya. Yang artinya ini bukan kelemahan atau kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bahaya Bapak Ibu, ya. Mohon izin, jadi kalau misalkan ada orang menganggap, wah Tuhan kamu itu enggak berkuasa betul-betul, kenapa? Buktinya untuk menjadikan orang itu agamanya sama satu tuh nggak mampu. Bukan tidak mampu, bukan tidak bisa, tapi ini dalam rangka ada rahasia besar di balik itu. Yang artinya dari sini Allah ingin menerangkan kalau mau dibuat satu itu sangat bisa Allah, sangat mampu. Cuman ada rahasia besar yang kalau kita tahu maka itu akan memberikan maslahat luar biasa. Gitu ya. Nah, ini untuk mengantarnya kurang lebih. Dan nanti di situ ada keterangan lagi ya. Nah, kalau apa namanya? Apa tujuan dari Allah membuat beda, kemudian apa saja nanti manfaat atau kemaslahatan yang kita dapatkan dengan adanya perbedaan yang Allah ciptakan itu untuk pengantar. Boleh dilanjut Pak?